Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbuka saja kartunya lah ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku lihat kamu ini sempat punya hasrat yang kuat untuk jatuh cinta ya. Sampai ada di titik dimana kamu punya ambisi dan tujuan lain itu kayak ditinggalkan, kayak misalkan fokus kamu yang tadinya kamu dulu tuh sangat apa ya, ambisi banget pengen bekerja gitu ya. Jadi hidupmu sehariannya itu ya kerja 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 aja, tapi ada di masa itu kamu kayak berambisi banget, berhasrat banget ingin jatuh cinta dengan seseorang. Sampai-sampai akhirnya yang tadinya ambisi kamu pengennya kerja kerja kerja, akhirnya ditinggal kerjaannya gitu ya. Atau tidak terlalu difokuskan gitu. Fokus kamu terbelah, terpecah belah gitu ya. Penting untuk diingat bahwa tidak ada hal dalam hidupmu yang berada di bawah kendalimu gitu ya. Apapun yang kalian lakukan ya, kalian tidak akan pernah tampak sempurna di mata orang lain. Bersikap optimis dan antusias setiap hari itu penting, tapi kesabaran juga penting ya. Apalagi di sini um, apa namanya, ketika kamu ingin menemukan cinta ya. Jadi namanya orang ambisius ya, berarti kan ekspektasi besar tuh ya, ingin mendapatkannya itu secara menggebu-gebu. Nah, di sini kamu harus lebih sabar untuk bisa menemukan cinta. Jadi sempat nih kisah percintaan kamu kemarin gagal ya, atau tidak sesuai dengan ambisimu, tidak sesuai dengan ekspektasimu, seperti itu. Ini aku lihat ada justice, berarti kemungkinan hubungan kalian sempat ada hubungan ada urusannya dengan hukum, ya. Apakah kalian dalam proses perceraian atau menunggu surat perceraian atau apa? Ya, ada hubungannya dengan hukum di sini. Atau bisa jadi juga jika kamu selama ini telah melayani orang ini atau pasanganmu dengan kejujuran, dengan kebaikan, tetapi tidak diperlakukan dengan baik oleh dia selama ini dalam hubungan kalian, maka aku lihat ada keadilan dalam kehidupan kalian, gitu ya. Ada ketidakseimbangan di antara kalian dan saat ini lagi dicoba untuk diperbaiki oleh si dia, atau dia lagi ingin mencoba untuk memperbaiki hubungan kalian dengan penuh kasih sayang, dengan bisa merasa pantas agar bisa memasuki kembali hidupmu. Jadi kemungkinan saat ini tuh kayak ada yang menyesal karena telah memperlakukan kamu tidak baik, padahal dulu kamu itu memperlakukan dia dengan baik. Nah, bisa jadi saat ini mungkin sudah berpisah atau di tahap perpisahan ya, dan dia menyesal. Nah, di sini dia mulai ingin mencoba untuk memperbaiki hidup dia agar dia bisa memasuki kehidupan kamu kembali, agar bisa mendapatkan kasih sayang kamu lagi. Seperti itu. Kalau aku lihat dia ini memang sempat memperlakukan kamu dengan buruk, bahkan apa ya, dia mungkin nggak bertanggung jawab ya. Dan kalau memang
selama ini dia memperlakukan kamu dengan buruk, maka saat ini dia sedang dimintai pertanggungjawaban, atau ya dia harus mendapatkan karma, dia harus melunasi karmanya, dia harus menyelesaikan karmanya. Saat ini aku lihat nampaknya dia mendapatkan karma, dia sedang mendapatkan keadilan dari tindakan buruknya terhadap kamu, ya. Tapi kalau aku lihat saat ini kamu lebih memilih untuk melepaskan kecemasan atau kebencianmu dari hubungan kamu yang kemarin yang tidak berkembang, hubungan yang tidak sehat, hubungan yang banyak sekali tantangan, rintangan, lika-liku, rasa sakitnya, ya. Hubungan kalian aku lihat memang sudah rusak. Jadi menurutmu ini sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan ini, ya. Aku lihat kamu membuat pilihan untuk mengakhiri atau menutup buku, menutup hubungan kalian, karena menurutmu inilah yang apa ya, cara atau pilihan yang tepat untuk memberikan manfaat atau keuntungan dalam hidupmu, bisa memberikan kebahagiaan atau perkembangan dalam dirimu, dalam hidupmu, seperti itu. Kalau kamu bisa menutup hubungan ini, mengakhiri hubungan ini, maka kemungkinan kamu bisa lebih berkembang, seperti itu, ya. Jadi aku lihat kalau memang saat ini kamu sudah lajang, berarti kamu sudah siap untuk melepaskan rasa takut dan mulai melangkah maju. Mungkin sudah siap untuk bertemu dengan orang lain, mulai bersikap terbuka dengan orang lain, gitu ya. Walaupun mungkin di sini kamu masih merasa sulit untuk melepaskan emosimu terhadap si mantanmu ini, masih sering kepikiran, masih pengen tahu keadaan dia, tapi aku lihat kemungkinan saat ini kamu sudah siap untuk melepaskan mantan atau masa lalumu dan mulai melanjutkan hidup, ya. Fokus dengan masa depan, fokus dengan hidupmu. Ya, Knight of Cups reverse menandakan bahwa hubungan sudah putus, bahkan mungkin ada yang sudah bertunangan dan gagal. Ya intinya sudah ada pencabutan lamaran romansa, ya, di antara kamu dengan dia. Sudah berakhir lah hubungannya. Karena memiliki hubungan yang kualitasnya buruk. Terus itu mungkin kamu ini berdealing dengan seseorang yang suka berubah-ubah, ya, suka berubah-ubah. Terus juga mungkin aku lihat di sini kamu merasa bahwa kamu merasa bahwa saat ini kamu sudah berubah. Yang tadinya kamu merasa puas dan setia hanya pada dia, tapi sekarang sudah menjadi takut untuk berkomitmen dengan dia. Kamu mungkin merasa patah hati sama dia karena dia suka berselingkuh. Ditambah lagi juga mungkin dia menjadi dia ini sosok teman yang kompulsif, orang yang kasar, patriarki, suka suka berubah-ubah gitu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini juga punya perilaku yang bermasalah, ya, terutama dalam penyalahgunaan narkoba atau alkohol atau jabatan atau ya mungkin korupsi, I don't know. Pokoknya di sini ada masalah tentang penyalahgunaan yang dia lakukan, sehingga hubungan kalian juga akhirnya terpengaruh gitu, ya. Oke, Knight of Swords. Nampaknya selama ini ada suatu perubahan yang kamu tunggu-tunggu dan ini akan terjadi. Misalkan perubahan yang selama ini kamu tunggu-tunggu adalah yang tadinya kamu bucin, kamu berharap kamu gak bucin lagi sama dia. Akhirnya terjadi. Sekarang kamu udah gak bucin-bucin lagi sama dia. Kamu berharap kamu bisa move on dari dia, maka itu terjadi. Kamu sudah bisa move on dari dia. Seperti itu, ya. Jadi ada perubahan yang terjadi dalam hubungan kalian. Kalau misalkan selama ini kamu sangat mengharapkan sekali untuk bisa putus dengan dia, maka aku lihat saat ini kamu sudah berpisah, sudah putus dengan dia. Seperti itu, ya. Nah, ketika saat ini kamu sudah putus dengan dia, sudah berakhir hubungannya, barulah di sini dia memikirkan untuk berjuang mempertahankan hubungan kalian. Dia kayak pengen memperjuangkan lagi gitu hubungan kalian. Jadi karena ada penyesalan seperti itu, ya. Sayangnya memang orang ini sampai detik ini setelah kamu berpisah dengan dia pun dia tidak pernah berubah. Dia the high priestess di sini, ya. Dia orang yang ganjen. Tetap aku lihat, ya, dia masih tetap suka dengan wanita-wanita yang seksi, montok, cantik,
suka buka aurat atau apalah. Pokoknya di sini yang kalau dia laki-laki ya suka sama wanita-wanita cantik, kalau dia pria ya suka sama pria-pria yang berduit semacam itu. Dan ya sebenarnya masalah di antara kalian ya adalah ini juga ya, sedari dulu masalahnya ini, the high priestess ini sampai saat ini pun dia nggak berubah, dia tetap seperti itu ya, tetap ya ganjen sana sini ya, goda sana sini seperti itu ya, masih sampai saat ini. Bahkan mungkin dia saat ini ya dia lagi melakukan apa strategi-strategi untuk menarik perhatian wanita-wanita atau pria-pria di luar sana gitu. Bahkan aku lihat cadangan dia ya itu nggak cuma satu ya, ada banyak, ada minimal dua lah ya, minimal dua atau bahkan bisa lebih ya, karena kalau aku lihat di sini tingkat seksual dia ini terlalu tinggi ya. Terus itu juga aku lihat orang yang suka menggoda seperti itu sampai detik ini sifatnya nggak berubah, tetap seperti itu. Dan aku lihat nampaknya dia ini punya daya tarik tersendiri ya, sehingga banyak juga orang-orang yang mau gitu loh sama dia gitu, karena dia juga punya daya tarik yang tinggi. Terus itu tingkat seksual dia kan kuat ya, besar gitu. Entah dengan cara apa, pokoknya ada aja gitu yang kecantol sama dia gitu ya. Entah itu daya tariknya mungkin memang secara fisik dia ganteng atau cantik, atau dalam hal lainnya gitu daya tariknya itu ya, entah mungkin orangnya soft spoken, ramah, baik hati atau gimana, I don't know. Pokoknya di sini dia punya daya tarik sehingga ya ada aja orang-orang yang mau gitu sama dia. Kalau aku lihat di sini dia merasa ada hasil yang tidak terduga yang saat ini dia rasakan. Bisa jadi dia mungkin dulu beranggapan bahwa kalau misalkan dia udah dapetin kamu, dia juga pasti bisa mendapatkan orang lain. Jadi dia bisa menjalani hubungan itu paling nggak dengan 2 orang lebih lah bisa gitu ya. Jadi sama kamu tapi bisa juga sama yang lain. Tapi ternyata tidak berhasil ya. Ada hasil yang tidak terduga, yang tadinya dia merencanakan seperti itu ternyata nggak bisa gitu. Jadi segalanya tidak berjalan sesuai dengan rencana dia gitu ya. Kemudian justru malah sekarang justru malah sekarang akhirnya hubungan kalian berakhir, dan ketika sudah berakhir seperti ini barulah dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian. Ya, ada penyesalan di sini. Dia ngerasa kayak nggak mau gitu kehilangan kamu. Ya, mungkin karena kamu memiliki manfaat yang cukup besar di hidupnya gitu ya. Sehingga ya dia nggak mau gitu kehilangan kamu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata dia sangat merindukan kamu atau selalu merindukan kamu ya. Dia selalu merindukan kamu, sering kepikiran kamu seperti itu. Walaupun mungkin selama ini dia selalu melarikan diri, dia selalu pergi di saat keadaan menjadi sulit. Jadi entah itu kesulitannya memang ada dalam diri dia karena dia ini kan punya masalah tentang penyalahgunaan itu, pasti dia ngilang gitu ya. Atau memang keadaan hubungan kalian misalkan sulit untuk dijalani atau sulit untuk bisa bersatu, pasti dia ngilang, pasti dia lari ya. Jadi dia tipe orangnya gitu. Kalau ada situasi yang rumit, ada resikonya, dia bukannya menghadapi tapi justru malah ngilang
justru malah ghosting, entah kemana, menghindar dan tidak mau memperjuangkan seperti itu ya. Jadi dia selalu melarikan diri, dia selalu pergi di saat keadaan menjadi sulit ya. Jadi kalau dia laki-laki nggak gentleman banget lah ya gitu. Kemudian aku lihat nampaknya saat ini dia lagi menghadapi takdir atau lagi cari takdir dia ya, menjalani takdirnya lah ya. Dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang tepat bagi dia. Jadi sebenarnya saat ini ya dia itu lagi kayak sebenarnya kemana sih arah hidupku ini, mau aku bawa kemana? Dia ini mau kerja sebagai apa sih? Dia ini mau menjalani hidup yang bagaimana sih konsepnya? Nah itu sedang dia jalani, sedang dia tempuh, atau mungkin saat ini mungkin lagi cari passionnya, kerjanya di mana gitu ya, lagi cari-cari pekerjaan yang menurut dia ini passion dia, atau ya lagi fokusin di kehidupan dia yang kehidupan memang tepat untuknya itu yang seperti apa sih. Nah itu ya, aku lihat lagi fokus dengan takdirnya, dengan jalan hidupnya seperti itu. Terus juga ada habit, ada kebiasaan ya. Aku lihat di sini pun dia juga nggak tahu apakah dia tidak tahu apakah kamu dengan dia itu bisa berubah ya. Jadi kalau aku lihat ada suatu kebiasaan ya, antara kamu dengan dia yang mungkin sedari dulu itu kalian sudah paham satu sama lain, itu kayak ya nggak bisa dirubah sampai sekarang. Misalkan kalau dia kan tukang selingkuh ya atau suka selingkuh, dia nggak tahu apakah sikap dia, tindakan dia yang selalu selingkuh ini bisa dia rubah, dia nggak tahu. Makanya sampai sekarang ya tetap masih gitu ya, masih tetap suka nggoda-goda wanita atau pria di luar sana, tetap aja selingkuh, tetap aja gonta-ganti pasangan, nggak bisa setia seperti itu. Nah kamu misalkan apa kebiasaan kamu, misalkan cerewet misalkan ya, contohnya aja, dia nggak tahu apakah kamu bisa nggak sih nggak usah cerewet kayak gitu ya, atau apa deh, misalkan cuek ya, misalkan cuek, apakah kamu ini nggak bisa kalau nggak cuek gitu, misalkan contohnya seperti itu. Intinya dia tidak tahu apakah kita bisa berubah ya dari kebiasaan kita ini gitu, karena menurut dia kebiasaan kita inilah yang ngebuat hubungan akhirnya nggak langgeng, hubungan akhirnya berakhir seperti itu. Karena mungkin dia tidak suka dengan kebiasaan kamu dan kamu pun tidak suka dengan kebiasaannya dia. Dan itu mungkin apa ya? Mungkin sempat kayak difahami tapi kok malah ya karena udah jadi kebiasaan jadi keenakan gitu. Udah difahami bukannya berubah, karena menyakitkan, karena tidak disukai bukannya berubah, lambat laun justru malah menjadi-jadi, bisa jadi seperti itu, sehingga hubungannya ambiar ya, hancur. Oh, I love you so much, kata dia ya. Aku lihat di sini ternyata dia masih mencintai kamu dengan sangat loh. Ini dia sangat mencintai kamu di sini aku lihat. Aduh, banyak banget ini. Tidak diduga-duga ternyata kartunya double-double. Terlihat tidak. Karena di sini ternyata menurut dia kamu adalah seseorang yang selalu menerangi dunianya, atau kamu orang yang selama ini menerangi dunianya. Jadi sebelum bertemu dengan kamu, hidup dia itu kayak blur, hidup dia itu kayak suram, hidup dia itu kayak gelap gulita, hidup dia itu kayak nggak tahu arah, kayak nggak tahu pastinya dia tuh mau gimana, hidup dia amburadul lah intinya ya. Tapi ketika datanglah sosok kamu di hidup dia, kamu itu kayak memberikan arahan, kamu itu kayak memberikan bantuan, kamu itu kayak bisa apa sih namanya, bisa menunjukkan jalan yang baik itu kemana sih gitu loh, atau ya kamu mau memberikan solusi gitu ya. Intinya menurut dia kamu adalah penerang dalam dunianya gitu ya.
kamu menerangi duniaku, ya. Jadi hidup dia yang tadinya suram tuh jadi wow cerah gitu loh. Hidup dia jadi mungkin lebih mudah, lebih bahagia, lebih berwarna, lebih punya canda tawa seperti itu. Ya, jadi nggak suram lagi gitu. Makanya di sini uh, dia luluh gitu loh. Dia dicinta sama kamu gitu karena kamu pemberi cahaya dalam dunianya. Kemudian aku melihat di sini dia mencintaimu sepenuh hati, ya, walaupun ya hubungan kalian mungkin sering on off ya, hubungan kalian ada masalahnya seperti itu. Tapi jujur di sini dia sangat mencintaimu sepenuh hati dan akan selalu tetap mencintaimu gitu aku lihat di sini ya. Jadi walaupun saat ini kalian sudah berpisah tapi ya dia masih sangat mencintai kamu. Dan we have been together for lifetimes ya. Ini terlalu berlebihan sih kalau sampai berabad-abad ya. Menurut dia ya kamu dengan dia sudah menjalani hubungan ini udah begitu lama lah gitu ya. Nggak harus berabad-abad, berarti udah apa? Sepuh banget kalau berabad-abad nggak ya. Jadi intinya menurut dia kita ini udah begitu lama loh menjalani hubungan ini. Masa ya udah berakhir begitu saja dan tanpa rasa cinta sih, pasti masih ada rasa cinta yang tertinggal gitu ya. Makanya di sini walaupun kalian sudah berpisah, dia masih punya rasa cinta terhadap kamu, dia masih mencintai kamu. Karena ya itu berkesan banget gitu loh. Ya, kamu di hidup dia itu kan berkesan banget ya. Kamu cahaya hidup dia gitu. Jadi sampai saat ini apa ya, hubungan yang sudah kalian jalani bertahun-tahun atau udah begitu lama ini membekas banget gitu ya, membekas banget. Jadi kayak sulit aja gitu untuk bisa melepaskan kamu atau lupain kamu, move on dari kamu itu sulit gitu. Terus itu juga dia berharap saat ini tuh kalau kamu tuh masih ada di samping dia ya. Dia berharap kamu ada di samping dia saat ini karena kalau aku lihat kayaknya dia lagi butuh semangat, butuh pencerahan atau butuh butuh cahaya dalam hidupnya karena kan saat ini dia sedang destiny ini kan. Dia lagi cari jalan yang menurut dia tepat untuk dia itu seperti apa. Namanya orang yang baru merintis kembali atau orang yang baru memulai kembali kehidupannya, bukan berarti dia mati suri, enggak. Tapi mungkin kemarin hidup dia berantakan terus sekarang mau jadi orang yang lurus-lurus aja gitu ya, mau jadi orang yang benar-benar aja gitu. Jadi untuk memulai kembali kan pasti ada lika-likunya ya, pasti ada gimana sih orang yang baru memulai itu kan pasti ada beban, ada rintangan-rintangannya. Nah, itu. Jadi kehidupan dia saat ini tuh lagi ya merintis atau memulai ulang lah dalam hidupnya sehingga dia berharap ya ada yang mencerahkan dunianya, ada yang membantu dia, menghibur dia, mendukung dia, menjaga dia dan sebagainya. Gitu ya. Makanya di sini dia berharap kamu ada di samping dia gitu. Dia ingin sekali memeluk kamu saat ini ya, karena kayaknya capek, capek memulai hidup baru ini ya, capek dengan mencari jati diri. Dia ini mau kemana itu ternyata capek gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia pengen banget meluk kamu ya, dia kangen sama kamu juga ya. Dan I need you to help me ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia lagi kesusahan, say ya. Jadi makanya di sini dia butuh bantuan kamu juga. Ya, ini destiny sedang mencari jalan hidup. Jalan hidup dia yang tepat, jalan hidup dia yang benar tuh ternyata nggak segampang itu mencari jalan hidup atau jati diri gitu ya. Makanya di sini dia butuh bantuan kamu, makanya di sini dia butuh pelukan kamu. Capek ternyata ya, ternyata nggak semudah itu, ternyata nggak selancar itu menjalani kehidupan seperti itu, apalagi mau mulai dari nol seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini, apalagi di sini aku lihat kan ada justice ya. Dia lagi kena karma juga gitu kan. Makanya di sini, nah bisa jadi karma dia adalah ya ini memulai ulang hidup dia, mencari jati diri. Ya pokoknya lagi sulit aja hidup dia gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Libra.
Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu ataupun dia, silakan disituasikan saja. 15, 30, 11, 5, 25, 20, 24, 31, 19, 22, 29, 23, 6, 26, 10, 14, 2, 7, 8, 18, 3, 12, 1, 28, 16, 17, dan 27. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu ataupun dia. Silahkan disituasikan saja. Ada April, Oktober, Agustus, Mei, Juli, Januari, Maret, September, dan November. Apa ini? Sionya bisa sionya kamu ataupun sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio macan, sio babi, sio ayam, sio kelinci, sio tikus, sio kerbau, sio anjing, sio naga, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu ataupun dia. RXA, JGDSI, WFHEM, TNCPKQ, BZOY. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.